Tadi itu akun itu aja nggak sempat dibahas apa-apa. Bagaimana kemudian mau bikin keretakan? Nggak pernah dibahas. Tapi kan kemudian sudah dibantah juga oleh Mas Gibran bahwa itu bukan Ya, akunnya. jadi gini, Apakah kemudian yang akan begitu dipolisikan? nggak pernah dibahas-bahas gitu loh. Jadi jangan kemudian ditulis seolah-olah keretakan lah apa segala itu. Kalau Gerindra sendiri melihatnya apakah akan dipolisikan hal-hal semacam ini? Karena kan citranya Mas Gibran kan Iya, Pak, jadi benar, Pak. ternoda juga kan gara-gara kasus itu, Pak. Ya proses-prosesnya saya nggak tahu ya. Nanti apa ada pertimbangan apa? Setahu saya Pak Prabowo nggak terlalu pusing yang gitu-gitu. Berarti nggak ada keretakan dengan Mas Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Bantahan pun bertubi-tubi terdengar. sama itu Mas Bande yang akun itu loh Mas. Buat bilang gua pakon sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita Sirait Media. Oke, kawan-kawanku, kali ini kita akan membahas salah satu video itu ada viral ya, netizen membongkar akun Fufu Fafa hina keluarga Prabowo dicurigai milik Gibran gitu ya. Di sini teman-teman, jadi teman-teman di video ini kita akan membahas isu yang beberapa hari terakhir ini selalu dihembuskan oleh kaum 16%. Jadi 16% teman-teman ya. Dan kaum 24% gitu ya. Gitu aja lah kita sebutin karena nanti mereka bilang menyinggung gitu kan, padahal memang 16% gitu dan kaum 24% gitu teman-teman ya, terkait dengan isu akun Kaskus Fufu Fafa ya. Fufu Fafa, jadi mereka yang inginkan gitu kan terhembusnya isu akun Fufu Fafa ini yang akunnya ini katanya mengolok-ngolok dan memaki-maki Pak Prabowo Subianto beberapa tahun yang lalu gitu ya. Dan yang kaum 16% dan kaum 24% ini menuduh gitu ya, akun Fufu Fafa ini pemiliknya adalah Mas Gibran Rakabuming Raka ya, yang sekarang wakil presiden terpilih gitu ya teman-teman. Yang paling aneh dan bin ajaib, dan mungkin ini juga mimpi siang bolong mereka teman-teman ya. Nah teman-teman tolong bangunkan mereka lah dari tidur mereka yang kalau mereka belum bangun gitu teman-teman. Karena mereka sudah bermimpi beberapa hari ini, mereka itu berharap agar Mas Gibran Rakabuming Raka itu tidak dilantik teman-teman. Tidak dilantik pada tanggal 20 Oktober sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh Bu Puan Maharani. Ini kocak sekali teman-teman ya. Ini sangat-sangat lucu teman-teman ya. Tanpa berlama-lama mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya kalau betul bahwa itu bukan Mas Gibran kan berarti semua ini kan adalah hoax kayak. Ini otak-atik gatuk kan. Ini Mas Gibran, ini Mas Gibran. Saya nonton tuh ada di salah satu YouTube itu. Ini Mas Gibran ngomong begini, ngomong gini, ngomong begini. Kutipan dari Fufu Fafa itu yang isinya kasar-kasar semualah gitu. Tapi kalau betul ini bukan dari Mas Gibran, berarti kan sama sekali tidak ada dasarnya mengaitkan dengan Mas Gibran gitu. Yang nulis orang lain kok Mas Gibran yang dituduh. Saya baca juga Andrew siapa ya? Pendiri Kaskus ya. Ini kan Kaskus ya. Akun Kaskus ya. Dia bilang ya it can be anybody, dia bilang. Nggak bisa dikonfirm karena pada masa itu mudah sekali membuat akun, nggak perlu memasukkan nomor, cukup akun email saja gitu. Jadi kita tahu bahwa di dalam media sosial anonimitasnya kan tinggi ya, terutama di masa lalu. Sehingga kemudian ada yang namanya akun alter ya, dan yang lain-lain. Zaman-zaman trio macan lagi iya, top nih ya. Iya, kan memang begini. Iya, terima kasih. Anonimitas
membuat orang itu kehilangan tanggung jawab. Ketika sudah tidak ada tanggung jawab, maka kemudian dia sembarangan aja ngomong gitu, termasuk yang namanya hoax. Ya kita nggak usah ngomong 2019 lah. Pada hari ini pun, ketika syarat-syarat untuk membuat akun sudah semakin ketat, nyatanya tetap banyak kan akun-akun hoax. Pada hari ini, akun hoax yang menyebut bahwa saya itu sudah mengetahui hasil pemilu kan nggak ditangkap juga, nggak diproses juga. Dan setahu saya akun itu tetap aktif kok. Tetap memproduksi konten-konten yang selalu menyerang dan mengeluarkan hoax. Nggak mudah juga pada hari ini gitu loh. Apalagi kalau kita bicara akun masa lalu yang jauh lebih mudah untuk membuat yang syarat-syaratnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sekarang ini. Justru itu, makanya kita menjelaskan ini, karena kita paham motivasinya, modus operandinya kita paham. Ini kan modus operandinya kan sudah beberapa waktu ini selalu berusaha untuk memecah hubungan baik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dan antara Pak Prabowo dengan Mas Gibran gitu. Karena Pak Jokowi sudah mau selesai, kemudian Pak Jokowi juga mau dipecah dengan Pak Prabowo selama ini gagal. Ini kan ada upaya baru untuk memecah Prabowo dan Gibran gitu. Supaya Pak Prabowo-nya ya ilfil kepada Mas Gibran. Itulah. Itu kan bagian dari upaya memecah belah. Dan karena itulah perlu dijelaskan konteksnya. Pertama bahwa itu akun sudah dijelaskan oleh Menkominfo, sudah dijelaskan oleh pendiri Kaskus, bukan Mas Gibran. Itu satu. Yang kedua, kalaupun misalnya Mas Gibran, konteksnya adalah perbedaan sikap politik atau posisi politik pada waktu itu. Nah, tapi motif utamanya apa sih orang mau mendorong perkelahian antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo hari ini? Kita tahu Pak Jokowi udah mau habis gitu kan. Yang mana kalau Pak Jokowi habis dengan otomatis ya pengaruhnya ya akan berkurang dengan sendirinya tanpa harus berkonflik atau apa gitu ya. Tapi apa logiknya apa sih? Satu, ada yang mau mendekat kepada Pak Prabowo. Nah, kalau mendekat kepada Pak Prabowo supaya lebih dekat, sebaiknya yang Gibran minggir gitu. Ya, supaya Pak Prabowo lebih dekat dengan yang nyerang ini ketimbang dengan Mas Gibran. Yang kedua, kalau misalnya Pak Jokowi atau Mas Gibran ditinggalkan atau disingkirkan oleh Pak Prabowo, maka Pak Jokowi dan Mas Gibran akan terpuruk gitu. Dan bisa jadi ini memang adalah orang-orang yang sudah bermusuhan dengan Pak Jokowi dari lama atau baru-baru saja. Ada sorotan ke Mas Kaisang, sorotan Mas Gibran. Tapi udah di dalam sama udah. Iya, maksudnya udah kita pelajari lah. Tapi itu memang bukan Mas Cawapres. Apa Cawapres, Mas Wapres. Apanya? Tapi itu memang dipastikan bukan Mas Wapres. Terpilih. Bukan Mas Gibran. Kita nggak tahu, tunggu lagi. Tunggu aja ntar ada waktu. Ya sudah kemarin viral itu. Iya. Bukan. Iya mah nggak tahu. Nanti lagi dicari. Pasti ketahuan mas. Iya, tapi yang pasti bukan. Ya. Dasar apa Pak? Dasar itu bukan. Ada dari tim kan melakukan pengecekan. Udah bergerak. Udah. Sejauh ini sampai Nanti diumumin. Kalau tahu siapa yang punya nanti kita umumin. Tapi yang pasti bukan punya Mas Gibran. Ya, ini upaya adu domba. Itu teman-teman ya. Itu tadi videonya teman-teman. Kasihan amat ya mereka ini ya. Yang dia fitnah itu tidak mau ambil pusing sebenarnya. Dan Pak Prabowo sendiri ya teman-teman pernah mengatakan di mata Najwa kalau nggak salah, nggak mau ambil pusing masalah tentang kayak gitu ya, senyumin aja katanya. Gitu ya, nggak ada yang kepanasan jenggot. Yang kepanasan jenggot mereka ini yang nggak menganggap ya, karena nggak dianggap gitu ya sama Pak Prabowo. Ya senyumin aja gitu, ngapain diambil pusing gitu ya teman-teman ya. Mau saya dihina, dibilang Pak Prabowo, dan mau diapakan pun saya tidak ambil pusing gitu kata Pak Prabowo ya. Dan yang berharap Mas Gibran gak jadi dilantik nantinya teman-teman ya, tolonglah bangunlah, jangan tidur terus teman-teman. Ini kaum 16% dan 24%, aduh sampai segitunya gitu loh ya. Jangan terlalu lama berangan-angan kawan. Mari kita saksikan dulu video berikut ini. Fufu Fafa menurut dugaan dari sobat itu, apakah itu kecerdasan netizen atau jangan-jangan memang itu ada perangkat yang sudah di pasukan-pasukan yang sudah digerakkan dalam tanda petik ya oleh Pak Prabowo yang justru membongkar ini.
dugaan. Ya, kalau Analisisnya. kalau menurut saya sih memang awalnya netizen. Ya, tapi dia terus berkembang menjadi gerakan publik. Ini kan gerakan publik karena di media resmi ini udah dibahas terus. Ya kan, bukan hanya di viral lagi di medsos. Berarti kan ada, dari tadi saya bilang tadi bahwa Prabowo juga pasti udah main di sini dong, ya kan, dan membiarkan ini tumbuh berkembang apa yang terjadi. Karena apa? Karena menurut saya kalau itu sosoknya itu benar bagian dari kekuasaan Prabowo, yaitu yang dituduhkan netizen itu namanya Gibran, itu kan keterlaluan. Karena apa? Karena penghinanya itu kan penghinaan terhadap keluarga secara personal dan fisik gitu loh. Fisik, anaknya dibilang homo misalkan gitu, kemudian orang cerai-cerai, anak homo, terus mau lebaran sama siapa misalkan gitu. Orang begitu kan standar etiknya kan sebenarnya tidak cocok untuk jadi pemimpin negara misalnya kayak gitu. Mungkin mereka ini mau mengadu domba Pak Prabowo sama Pak Jokowi kali ya teman-teman ya. Kasihan lah gitu ya, kasihan amat gitu ya, nggak terima kekalahan mereka, ya udahlah gitu. Jangan cari sensasi dan fitnahan yang nggak jelas gitu, nggak bermutu gitu ya, nggak kena itu, nggak nyampe gitu di telinga Pak Prabowo juga gitu. Dan itu biasa aja gitu, isu-isu seperti itu ya. Di tengah isu yang berkembang saat ini, Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu malah memamerkan kebersamaan mereka teman-teman ya. Justru mereka menunjukkan kemestrian ya, kemesraan lah, chemistry gitu ya ininya teman-teman ya. Malahan kebersamaan mereka saat memberikan pengarahan kepada TNI dan Polri gitu ya. Jadi kemesraan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini otomatis menepis isu-isu ya, menepis isu-isu yang nggak jelas dari pihak yang kalah. Ini lucu teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman ya, cukup lah ya. Cukup segitu aja teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini, jangan malu-malu, tunjukkan pandangan kalian ya. Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Pesan saya teman-teman, jangan mau kita dipecah belah. Jaga terus persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri. Bye bye.